buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh kayak gini aja nih tuh. Ya, selamat siang rekan-rekan semua. Jadi siang hari ini kita ingin melaksanakan safety patrol secara online kepada rekan-rekan tim dari KP Aceh ya. Jadi nanti rekan-rekan mungkin bantu diinformasikan terlebih dahulu. Hari ini progres pekerjaannya sedang apa, lalu di area atau wilayah mana, serta timnya ada berapa orang. Tunggu dulu ya yang bisa informasikan. Silakan. Oke, suaranya putus-putus. Bang Diki, tim yang lagi progres penarikan bisa di-shoot, Bang? Ya ini sebentar lagi lah nih Pak, lagi baru turun sholat ini tadi Pak. Ini lagi Ya, makan betul. siang Pak. Inilah mau start Pak. Oke. Jadi memang Mbak Rika kalau di Aceh ini jam segini baru selesai Jumatan nih sebenarnya Mbak Rika. Ya betul Pak. Untuk Aceh ada perbedaan jam ya Pak? Bukan WIB. Apa? Untuk Aceh sendiri ini perbedaan jam ya dengan WIB ya? Iya, secara perbedaan jam sih nggak ada, tapi kalau untuk waktu sholatnya di sini agak telat memang. Oh, gitu. Di paling barat kan. Oke. Untuk penarikan kabel hari ini yang turun ada berapa orang ya Pak? 7. Ada 7 orang. Hari ini penarikan untuk berapa meter Pak? 1.300 ya Bu. 1.300. Ini sudah mulai dari pagi atau baru jam berapa? Kalau di Aceh ini kan Bu, setengah hari siang bolehnya Bu, karena kan di sini setengah hari pagi tidak boleh berkegiatan Bu. Begitu. Iya Bu. Berarti baru mau mulai setelah sholat Jumat ini ya? Iya Bu. Oh, oke. Kira-kira mulai progres lagi pukul berapa Pak? Inilah Bu, udah mau progres nih Bu. Untuk lingkungan kerjanya sendiri ini di pinggir jalan raya atau gimana? Pinggir jalan raya Bu. Oh, di pinggir jalan raya ya. Untuk Iya Bu. tiangnya sendiri di sana tiang apa ya Pak? Tegangan rendah, tegangan menengah? Tiang beton Bu. Tiang beton. Untuk kabelnya sendiri tegangan menengah atau tegangan rendah? Tegangan menengah ya? Tinggi lah Bu, yang paling tinggi lah di listrik nih. Ada 3 jalur kabel atau hanya tunggal Pak paling atas? Oh 3 GTM ya berarti. Ya GTM. Untuk tangga sendiri yang dipakai sama rekan-rekan tangga apa Pak? Tangga aluminium Bu. Masih tangga aluminium ya? Ya standar yang PLN punya Bu. Kalau standar yang PLN sendiri kan fiber. Ya fiber yang itu ya. Ini yang aluminium Bu. Jadi rekan-rekan masih pakai aluminium ya? Iya Bu. Oke. Mungkin karena ini baru mau mulai start pekerjaan, jangan lupa untuk rekan-rekan ini ya, mau mulai dengan safety briefing terlebih dahulu sebelum pekerjaan. Ya siap Bu. Di dekatnya ada ini enggak rekan-rekan atau timnya yang sudah ready untuk bekerja? Saya mau lihat PD-nya yang dipakai apa aja. Bentar Bu, ini kan baru siap juga makan, ini biar diapakan dulu Bu. Biar kalau enggak kami turun ke lapangan Bu. Boleh, kalau enggak di situ juga enggak apa-apa. Kalau udah ada yang siap gitu, di shoot aja rekan-rekannya salah satunya. Saya mau lihat ke APD yang dipakai apa aja sama rekan-rekan. Bentar Bu ya, lagi diapakan Bu, safety-nya Bu. Yep. Dek.
Sepatu biasa masih, Bu. Sepatu biasa. Semua tim nih, kan timnya ada berapa orang? Ada 7, 7 Bu. orang. Ya, Bu. Tim pakai sepatu biasa. Kalau yang bagian memanjat itu memakai sepatu bot, Bu. Sepatu boot. Tapi yang Iya. lain masih pakai Sepatu sepatu biasa. biasa ya? Iya, Bu. Tadi ini dari ini ya? Insun ya? Iya, Bu. Ini yang lainnya tidak pakai sepatu safety karena belum ada sepatunya atau gimana? Yang terbawa cuma 3, Bu, pas untuk manjat, yang lainnya ketinggalan, Bu. Ketinggalan di base camp atau gimana? Di mes, Bu. Oke, tadi berangkat ke sini ke tempat pekerjaan pukul berapa? Kan infonya baru mulai sehabis sholat Jumat ya? Iya, Bu, ini kan baru siap makan siang. Siap turun Jumat kami mau makan siang, kita mau turun ke lapangan ini. Nah, waktu tadi pagi itu masih ada pekerjaan lain atau gimana dari base camp? Merakit-rakit aksesoris, Bu. Merakit-rakit aksesoris, oke. Ya, yang mau dikerjakan. Merakit aksesoris, mempersiapkan APD dan tools nggak? Mempersiapkan juga sih, Bu. Nah, berarti harusnya nggak ada alasan untuk tinggal dong. Mungkin ini tidak pakai issues ya untuk dari 7 orang ini mungkin hanya 3 tadi ya infonya. Iya, Bu, yang tukang manjat aja, Bu. Hari ini dokumen kerja yang dibawa apa, Mas? Jadi, Bu Rika, Ya. sebelumnya, untuk dokumen pekerjaan, kita di awal progres, ini kan tim udah progres hampir kurang lebih dari 2 minggu, Bu. Nah, pada saat pertama kali kan kita lapor ke ULP PLN dulu. Nah, kemarin itu, di hari pertamanya, kita briefingnya di ULP PLN Blang PD, dipimpin langsung oleh tim K3-nya PLN, Bu. Jadi, di awal itu untuk masalah urusan WP, JSA dan segala macamnya itu udah langsung disubmit ke PLN ULP-nya, Bu, sama orang K3. Jadi tim untuk di lapangan dibekali sama surat tugas langsung aja, Bu. Untuk WP-WP-nya udah diserahkan ke ULP. Oke, berarti infonya rekan-rekan bawa ini ya, surat tugas. Surat tugas Iya, benar, Bu. Bentuk fisik atau gimana? Bentuk fisik, Bu. Oke, tapi sebelum misalnya setelah submit ke PLN harusnya kan rekan-rekan ada soft copy-nya ya. Maksudnya ada kemarin itu juga. langsung, Bu. Langsung diberikan tanpa ada salinan untuk dari Winson untuk bekerja gitu. Iya, soalnya yang kami laksanakan itu WP-nya itu untuk disubmit. Jadi pertama ada hard copy-nya itu langsung diisi, Bu. Dan akan langsung ke WP PLN K3-nya. Nah, yang sama kami itu surat tugas. Untuk JSA-nya kan biasanya sama, Bu. Juga. WP, JSA. Oke, mungkin iya sih, beberapa memang WP dan JSA sebelum bekerja ini sudah diinformasikan ke PLN. Tapi pastinya kan sebelum diserahkan ke PLN, kita bisa minta soft copy atau kita buat salinan ya untuk pegangan dari kita juga. Karena di dalamnya kan ada permit dan juga JSA-nya. Nah, JSA itu kan bisa menjelaskan detail pekerjaan dan juga identifikasi bahaya serta pencegahannya. Nah, di situ sih poinnya mungkin yang bisa rekan-rekan ambil dari job safety analysis. Mungkin ke depannya buat salinan aja sebelum emang disubmit ke pihak PLN-nya gitu. Jadi, rekan-rekan yang di lapangan juga ada dokumen kerja dari WP dan JSA-nya. Misalnya memang kalau misalnya di jalan
ada ormas atau masyarakat yang menanyakan perihal pekerjaan yang akan dilakukan, kita bisa ini ya sebagai bukti bahwa kita bekerja legal. Seperti biasanya sih itu untuk surat tugasnya aja orang itu udah yakin sih Bu. Surat tugas, oke. Karena di situ udah ada dilengkapi dengan keterangan pekerjaannya, masuk ULP mana, pekerjaan mana gitu, nama timnya. Kalau WP-nya mau disubmit, aja dari JSA-nya, biar JSA-nya nanti bisa rekan-rekan terusan untuk informasi ya, di safety briefing itu dijelaskan untuk JSA-nya. Kalau misalnya memang WP-nya salinannya, mungkin JSA-nya aja yang jadi lampirannya bisa dibuat salinannya. Lalu perihal alat pelindung diri, mungkin ini ya, banyak sekali rekan-rekan nih menarikan kabel untuk alat pelindung dirinya ini tertinggal di base camp. Maksud saya rekan-rekan bisa mempersiapkan semua ini berbarengan dengan mempersiapkan tools dan juga material yang akan dibawa. Jadi memang kalau misalnya APD dan tools-nya belum lengkap, rekan-rekan sebaiknya jangan memulai pekerjaan terlebih dahulu, karena dari sisi safety aja kita belum mencukupi kenapa kita mulai untuk pekerjaan ini gitu. Sedangkan rekan-rekan sudah ke ULP, sudah pasti di sana ada penandatanganan juga perihal ini ya K3 bahwa rekan-rekan memang akan menyanggupi untuk memakai K3 sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan dari ICON dan dari PLN. Jadi kalau saat di lapangan sudah keluar WP-nya, lalu saat di lapangan ternyata tidak memenuhi SOP itu dan alat pelindung dirinya tidak digunakan dengan benar, ketika nanti memang ada hal-hal yang ya memang kita tidak inginkan. Nah ini eviden yang rekan-rekan bawa akan sulit karena memang alat pelindung diri ini tidak digunakan. Jadi mungkin untuk persiapan ya, karena pagi ini kan katanya kalau diperkenankan untuk bekerja di pagi hari, jadi pagi harinya bisa dipersiapkan tools-nya. Jadi tidak ada alasan untuk rekan-rekan tertinggal lagi. Mungkin ke depannya seperti itu ya Mas Diki dan juga tim. Ya Bu. Perihal alat pelindung dirinya. Iya Bu, siap Bu. Ada rekan-rekan yang saya sampaikan, mungkin ada tambahannya garam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Pagi Pak. Saya mau bertanya dulu nih, Mas Diki mau progres pekerjaan apa siang ini? Penarikan kabel Pak. Penarikan kabel berapa kilo? 1.300 Pak. 1.300 meter ya? Iya Pak. Baik. Ini saya mau menjelaskan sedikit, rekan-rekan semua, kenapa kita selalu saling mengingatkan. Iya Pak. Khususnya baik secara teknis maupun non-teknis atau administratif. Working permit. Nah, working permit ini kita perlu tahu dulu. Working permit itu artinya izin kerja keselamatan. Betul Pak. Berarti betul kata Mas Reza tadi, sudah diajukan ke PLN untuk izin kerja keselamatannya, bukan izin kerjanya, tapi izin kerja keselamatannya. Ya, berarti di situ dilampirkan juga ada job safety analysis. Nah, di dalam job safety analysis tentunya Mas Reza dan Mas Diki pasti sudah mengisi kira-kira unsafe condition, kondisi tidak aman, kondisi unsafe action-nya apa, sehingga itu disetujui oleh PLN. Berarti apa? Surat tersebut diajukan oleh kita untuk kita. Betul Pak. Sama seperti SIM, surat izin mengemudi. Saat kita disetujui SIM-nya, masa SIM-nya disimpan di Polres? Betul nggak? Betul Pak. Nah, itu analoginya simpel kan? Maka dari itu, WP itu sama seperti SIM.
alangkah baiknya kalau sudah disetujui oleh PLN dibawa setiap kali bekerja. Siap, Pak. Ya, Siap salah. nanti suatu saat akan ada safety patrol dari PLN. Ini lagi gencar nih teman-teman semua. PLN pusat sudah buat surat ke seluruh unit PLN untuk melakukan safety patrol secara offline. Nanti kalau ditanya WP-nya mana nggak ada, yang ada disuruh berhenti kerjanya sama PLN. Karena tidak dapat membuktikan bahwa kita sudah dapat izin dari PLN. Khususnya untuk working permit atau izin kerja keselamatan. Ya, bukan surat tugas dari Icon. Kalau surat tugas dari Icon sudah jelas, memang ada tugas dari Icon. Tetapi dari sisi keselamatannya apa sudah diizinkan sama PLN. Jadi mulai besok mohon diminta kalau memang sudah ada WP-nya dimintakan ke PLN. WP memang dipakai diajukan sekali waktu dalam satu proyek penarikan. Itu bisa dipakai berulang kali. Alangkah baiknya di-copy semua tim yang terkait pekerjaan proyek tersebut menyimpan WP tersebut. Jadi kalau nanti ada sidak dari PLN, Pak, kami sudah dapat izinnya nih dari PLN WLP atau dari UP3 atau sampai dengan unit induk wilayah misalkan atau unit induk transmisi dan lain sebagainya. Itu sangat penting. Lalu yang terakhir mengenai alat pelindung diri, rekan-rekan semua, itulah fungsinya safety briefing di pagi hari. Mempersiapkan alat pelindung diri, lalu tools yang akan dibawa untuk bekerja. Alat pelindung diri ini standar minimal, minimum yang harus dibawa dan dipakai. Kalau ketinggalan, wah ini udah fatal, Mas Diki. Siapa? Harusnya kami suruh balik lagi, Mas, ambil dulu, Mas, di rumah alat pelindung dirinya. Nah, ya kan? Jadi lain kali mohon dengan sangat, kami hanya bisa mengingatkan untuk melakukan tindakan pencegahan terkait kecelakaan kerja. Jangan sampai rekan-rekan semua nanti terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Dan yang paling terakhir sekali adalah mengenai lingkup ketenaga listrikan. Teman-teman semua tadi disinggung. Kenapa ditanya, Mbak, kerjanya di tiang apa? Tegangan rendah, apa tegangan menengah, atau tegangan tinggi? Ini kalau udah tegangan menengah, 22 kV atau 20 kV, 20.000 volt, teman-teman semua ini sudah zero tolerance, tidak boleh ditoleransi nggak pakai alat pelindung diri. Harus wajib pakai alat pelindung diri. Karena impact-nya untuk arus tenaga listrik ini sangat fatal. Jika sudah tersengat terjadi kepada pekerja, tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali mematikan listriknya. Sefatal itu. Dan hitungan detik kalau 20 kV kalau sudah tersengat itu bisa menghilangkan jiwa manusia. Maka dari itu tangga harus sudah fiber, udah tidak boleh lagi aluminium. Sampaikan ke manajemennya Mas Reza. Di dalam fungsi administratif, Icon perjanjian dengan seluruh mitra kontraktor itu sudah mewajibkan tangga harus fiber. Dan ini juga sudah diberlakukan oleh PLN kepada seluruh anak perusahaannya. Tidak boleh ada tangga aluminium. Jadi tangganya harus sudah fiber. Siap. Gitu ya. Dan teman-teman semua mohon disadari, memang teman-teman semua pasti berpikir, Pak, saya kan tidak bekerja dengan kabel listriknya. Betul. Tapi teman-teman bekerja di area tenaga listriknya. Apa sih areanya? Tiang-tiang listriknya. Walaupun tiang listriknya beton, Pak. Betul. Kadang-kadang di tiang beton juga ada penerangan jalan umum. Hati-hati. Ada lampu-lampu jalan yang itu sudah ada kabel yang mengalir listriknya. Itu perlu dilakukan pengecekan sebelum melakukan pekerjaan. Gitu ya, teman-teman semua ya. Nanti ketemu lagi, kita safety patrol lagi. Kami harapkan tidak ada alasan untuk ketinggalan. Semuanya harus sudah dipakai, alat pelindungnya dipakai untuk keselamatan kita semua. Itu Mas Diki, Mas Reza. Siap, Pak. Ya, baik, terima kasih. Mas Anggoro juga sudah memfasilitasi siang hari ini. Semoga kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Silakan, Mbak Rika. Baik, terima kasih Pak Anggara tambahannya. Mungkin yang terakhir dari Mas Anggoro
perwakilan SDU, monggo Mas, terhadap tim yang sedang bekerja di lapangan. Ya, oke. Baik, terima kasih Mas Anggara, Mbak Rika, Mbak Anissa sudah meluangkan waktunya untuk memberikan safety patrol kepada tim kami, tim di SDU, SDU Sumbagut, khususnya di kantor perwakilan Aceh. Terima kasih banyak. Nah, untuk tim dari PT Winson, Bang Reza dan Bang Diki beserta tim di lapangan, karena memang ini pekerjaannya itu lumayan panjang ya, lumayan sekitar 26 kilo ya totalnya ya. Iya. 26 kilo. Ya, benar Pak. Kabelnya dan itu juga jalan lintas, tidak hanya di jalan provinsi, tapi juga ada di perkampungan. Kita utamakan selain selain K3 tadi, K3 tools segala macam dengan kelengkapannya, yaitu attitude dan koordinasi dengan warga setempat. Akan bagaimanapun kita di sana adalah datang, karena memang bukan warga setempat ya yang melakukan pekerjaan, yaitu datang sehingga itu pada saat kita berkoordinasi kita minta izin untuk melakukan pekerjaan, sehingga warga setempat juga merasa nyaman dengan adanya pekerjaan dari yang kita lakukan. Seperti itu. Mungkin itu kalau pesan saya tambahannya. Kalau untuk terkait dengan K3-nya tadi sudah disampaikan dengan ahlinya, ada Mbak Rika, ada Mas Anggara, ada Pak Anggara juga disampaikan. Yang dari saya adalah satu itu, untuk menjaga attitude pada saat progres di lapangan. Saja dari saya Mbak Rika, terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak juga Mas Anggoro atas tambahannya. Mungkin rekan-rekan sudah disampaikan tadi terkait aspek-aspek ketiga yang kedepannya mungkin bisa kita perbaiki. Kita juga saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Yang pertama memang tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Pekerjaan kita cepat diselesaikan sesuai dengan progres dan cepat selesai, tapi kita juga harus mengingat bahwa K3 itu juga tidak ada gunanya rekan-rekan bekerja cepat sesuai dengan tenggat waktu, namun tidak selamat seperti itu. Jadi kita harapkan kita sama-sama perbaiki ke depannya terhadap K3 ini. Jangan lupa saat ini pandemi COVID juga masih sedang berlangsung. Tetap menerapkan protokol kesehatan dan mungkin bisa saling mengingatkan intinya satu sama yang lainnya apabila memang ada unsafe action atau kondisi-kondisi tidak aman yang ada di sekitar lingkungan pekerjaan. Karena hari ini ada satu tim yang ikut dengan safety patrol siang ini, mungkin bisa kita cukupkan. Sekali lagi terima kasih dari KP Aceh dan juga dari PT Winson yang bergabung. Saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.